Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Arahman Syafebri, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Lisda Permatasari dengan nomor NIM 07011 282328272 dari kelas C L3 Indralaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu membahas materi dari buku Hukum Administrasi Negara karya Dr. Cahya Anggrek MSI, yang dimana di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi pada bab pertama, yaitu dasar-dasar Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara atau HAN adalah cabang hukum yang mengatur bagaimana administrasi pemerintahan berjalan, baik dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat maupun hubungan antar organ pemerintahan. HAN merupakan bagian dari hukum publik dan berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas administrasi negara. HAN mencakup keseluruhan peraturan yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Ini mencakup kebentukan seperti wewenang, fungsi, organ pemerintahan, termasuk juga bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum. Lalu dijelaskan juga ruang lingkup dari hukum administrasi negara, yang dimana meliputi yang pertama, hukum tata pemerintahan, maksudnya ini mengatur pelaksanaan undang-undang berdasarkan kedaulatan negara. Lalu kedua ada hukum tata usaha negara, yang dimana mengatur birokrasi pemerintahan dan cara kerja administrasi negara. Ketiga ada hukum administrasi dalam arti sempit, yang dimana mengatur rumah tangga negara, baik secara internal maupun secara eksternal. Lalu keempat ada hukum administrasi pembangunan, yang dimana berkaitan dengan peran pemerintah dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada hukum administrasi lingkungan, ini mengatur kebijakan pemerintah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Lalu dijelaskan juga beberapa teori yang membahas hukum administrasi negara. Antara lain itu pertama ada teori Eka Praja, yang dimana seluruh kekuasaan negara itu terpusat pada satu tangan, atau bisa kita sebut itu raja. Lalu kedua ada teori De Praja atau dikotomi atau Dewi Tantra, yang mana kekuasaan dibagi menjadi dua bidang, yaitu law creating function atau pembuatan hukum dan law execution function atau pelaksanaan hukum. Lalu selanjutnya ada teori Tripraja, yaitu Tres Politica, kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu selanjutnya itu ada teori Catur Praja, di mana kekuasaan negara mencakup pemerintahan, kepolisian, peradilan, dan pengaturan. Selanjutnya itu ada juga teori Panca Praja, yang dimana menambahkan kewarganegaraan itu sebagai bagian dari kekuasaan negara. Selanjutnya juga ada teori Sat Praja, yang menambahkan fungsi keuangan dan hubungan luar negeri dalam administrasi negara. Jelaskan juga hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara atau HTN mengatur struktur dan organisasi negara, termasuk wewenang dari lembaga-lembaga negara. Lalu hukum administrasi negara atau HAN mengatur bagaimana administrasi pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintahan. Lalu juga dilanjutkan dengan fungsi dan kedudukan hukum administrasi negara yang berperan. Yang pertama, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, melindungi hak-hak masyarakat terhadap tindakan administrasi negara. Lalu yang ketiga, itu ada mengatur kewajiban dan tanggung jawab aparatur negara. Yang keempat, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan administratif. Hukum administrasi negara juga memiliki kedudukan penting dalam ilmu hukum sebagai hukum yang dimana bersifat dinamis dan operasional dalam pelaksanaan administrasi negara. Lalu dijelaskan dari buku ini itu ada asas-asas hukum administrasi negara, yang dimana antara lain itu pertama ada asas legalitas, dimana setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum. Kedua ada asas kepastian hukum, yang dimana pemerintah harus menjamin keamanan hukum bagi masyarakat. Ketiga asas kemanfaatan, administrasi negara harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Lalu yang keempat ada asas keadilan, sebagaimana kebijakan itu harus memperhatikan prinsip keadilan. Lalu yang kelima ada asas transparansi, pemerintah harus berjalan secara terbuka. Keenam ada asas efisiensi dan efektivitas, di mana kebijakan itu harus dibuat dengan memperhatikan efisiensi sumber dayanya. Lalu hukum administrasi negara juga memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yang dimana berorientasi pada kepentingan umum, lalu mengandung ketentuan yang bersifat memaksa. Ketiga dapat berubah mengikuti perkembangan sistem pemerintahan. Keempat mengatur hubungan antara individu dengan pemerintah. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum administrasi negara atau HAN adalah cabang hukum publik yang mengatur administrasi pemerintahan, termasuk hubungan pemerintah dengan masyarakat dan antar organ pemerintahan.
Hukum administrasi berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan kesejahteraan umum. Ruang lingkup tersebut mencakup seperti hukum tata pemerintahan, tata usaha negara, administrasi pembangunan, dan lingkungan. Hukum administrasi berhubungan erat dengan hukum tata negara atau HTN, yang dimana HTN mengatur struktur negara, sedangkan HAN sendiri itu berfokus pada operasional pemerintahan. Lalu dilandaskan juga asas-asas seperti legalitas, kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi. HAN juga bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, dan memastikan pemerintahan yang efektif. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.